작아. Melihat gedung yang terbakar, tentu saja Hiju langsung berlari. Dia begitu terkejut melihat Mbak Do yang saat itu terpaku. Dan ya guys, usut punya usut, Pangeran Ian ada di dalam. Setelah mengetahui itu, tentu saja Hiju langsung memasuki ruangan dan dia terus berteriak memanggil Pangeran Ian. 끝까지 가요. 나 이 사람 Di lain sisi, Raja berlari ke ibunya dengan mengatakan bahwa Pangeran Ian dalam bahaya. Singkat waktu, kita kembali lagi guys, terlihat di sini untungnya Pangeran Ian berhasil diselamatkan. Tidak lama dari situ, Menteri Min pun masuk dan di sini dia langsung marah-marah gitu kan sama Hiju. Bisa-bisanya dia membahayakan diri hanya untuk menyelamatkan Pangeran Ian. Mendengar hal itu tentu saja Hiju merasa agak jijai gitu ya, tentu aja dia selamatin toh suaminya sendiri. Di lain tempat, Do merasa bersalah kepada dirinya sendiri dan tentu saja kepada Hiju dan juga Pangeran Ian. Dan di sini dia berterima kasih banget kepada Ajudan Choi karena berkat dirinya Pangeran Ian bisa diselamatkan. Dan saat itu Do hanya bisa menangisi kebodohannya yang tidak menemani Pangeran Ian. Choi mengatakan bahwa itu bukan salah Do gitu kan. Dan jika Do juga ada di ruangan itu, nggak memungkinkan ledakannya ini tuh nggak terjadi. Dan setelah mendengar hal itu, akhirnya Mbak Do ini tuh pun lumayan lega. 민정우 총리한테 연락이 왔어요. 왜요? 울지 마요. 아이고 이게 Dan betapa terkejutnya Hiju mengetahui Ian pergi ke balai tersebut karena dipanggil oleh Min. Setelah itu Hiju pun segera melihat bagaimana perkembangan Pangeran Ian, tetapi sayangnya dia masih dalam kondisi koma. 미친 것처럼 굴어요. 이 날 두고 가면 너를 보는 내일이 언제는 궁이 제일 안전하다더니. 네가 그러하듯. Min yang kurang asem ini tuh nggak mau pihak media luar ini tuh mengetahui sebenarnya apa yang terjadi gitu kan. Dan dia mencoba untuk menutupi kasus ini. Di sisi lain Hiju untungnya nggak pantang menyerah. Dia mengecek seluruh CCTV dan akan mencari siapakah pelakunya. Di sini Hiju memutuskan untuk pergi menemui Ibu Suri karena jika dia ingin mengecek satu persatu orang yang ada di istana itu, maka dia harus meminta izin dari Ibu Suri. Dan saat itu Hiju juga menekankan jika tidak ingin dicurigai, maka dia harus memberikan full izin kepada Hiju. Dan akhirnya Ibu Suri pun setuju. Tidak lama dari situ, Hiju mengetahui bahwa ada Menteri Min yang mengunjungi Pangeran Ian. Dia merasa takut dan segera berlari untuk melihat kondisi suaminya itu. Melihat Hiju yang berlari, tentu saja Min merasa agak aneh gitu kan. Tidak lama dari situ Hiju mengantar Min pulang. Dia juga sempat bertanya di manakah Rosario-nya gitu. Dan di sini Min mengatakan itu menghalang pekerjaannya. Oleh karena itulah dia nggak pakai lagi. Tidak lama dari situ guys, pada malam harinya kita lihat nih abang dari Hiju dan juga kakak iparnya ini tuh lumayan juga agak shock gitu kan. Mereka khawatir, tetapi Hiju nggak mau mengangkat telepon dari mereka. Dan di sini rumor sudah tersebar bahwa Pangeran Ian ini tuh udah meninggal dan Hiju juga dalam kondisi kritis. 그 정도면 충분합니다. Min menghampiri Bu Suri dengan mengatakan bahwa saat ini Ian lagi koma gitu dan dia harus mundur dari perwakilan raja dan tentu saja di sini Min meminta agar Ibu Suri maju dan saat itu terlihat guys Pangeran Ian sudah siuman. Dia langsung pergi menemui Ibu Suri dan betapa terkejutnya Min karena pada akhirnya semua rencananya gagal. Begitu juga dengan Hiju yang sudah mendengar kabar Pangeran Ian sudah siuman, dia segera berlari dan tiba-tiba 스치는 바람이 미안해. 왔던 걸 너 잘못 때문에. tentu saja suasana hati Min tidak baik-baik saja. Apalagi tadi siang Pangeran Ian mengatakan kenapa Min membiarkan rumor bahwa dirinya telah meninggal dunia tanpa membantah sedikit pun. Pangeran Ian juga berkata bahwa saat ini adalah hal yang terbaik untuk membalikan opini publik. Dan ya, tidak lama dari situ, Min pun segera menelpon ayahnya Ibu Suri dan meminta agar mereka menjalankan rencana kedua. 아니 어이 한 번 더 불러?
Pangeran Ian juga bercerita kepada Hiju bahwa tadi dia sudah bertemu Ibu Suri dan dia juga sudah mengetahui bahwa Min ini tuh ingin melengsarkan dia dari perwakilan raja. Dan saat itu Hiju juga sempat bertanya seberapa persenkah kepercayaan Ian kepada Min, dan Ian hanya menjawab tumben banget gitu kan, mengajukan pertanyaan yang nggak biasa. Keesokan harinya tentu saja berita sudah menyebar dan di sisi lain Pangeran Ian dihampiri oleh Raja. Raja begitu senang Pangeran Ian baik-baik saja, tetapi di sisi lain dia juga menangis karena takut hal yang serupa kepada ayahnya menimpa Pangeran Ian. Dan kita kembali lagi guys kepada Ibu Suri dan juga ayahnya. Si ayah mengatakan bahwa Ibu Suri harus baik-baik saja, karena publik tidak mengetahui Pangeran Ian hampir kehilangan nyawanya akibat ledakan gas. Mendengar kata-kata ledakan gas, tentu saja Ibu Suri begitu terkejut karena hal tersebut tidak dipublikasikan dan hanya orang yang tertentu saja yang mengetahuinya. Dan ya guys, di sini kita mengetahui bahwa rencana peledakan itu bukanlah dari dalangnya Ibu Suri, melainkan ayahnya sendiri. Setelah menyadari ayahnya adalah orang yang begitu bengis dan juga jahat, Ibu Suri pun merasa malu akan dirinya sendiri. Dia segera membuka seluruh konde yang ada di rambutnya dan saat itu dia memanggil Arem dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa melindunginya, tetapi Ibu Suri berjanji akan melindungi keluarganya. 데뷔마마 드셨사옵니다. Dan ya, betapa terkejutnya Ian melihat Ibu Suri berlutut. Dia meminta maaf karena dia sudah mengakui seluruh perbuatannya, di mana di hari pernikahan mereka, dialah yang meracuni Hiju gitu kan. Walaupun target awalnya adalah Pangeran Ian, Ibu Suri juga memberikan beberapa bukti seperti siapakah dalangnya, obat apa yang dia beri, dan di sini Ibu Suri berharap agar dia bisa dihukum setimpal berserta ayahnya juga. Kemudian di lain tempat bisa kita lihat Min ini tuh lagi menembak dan tidak lama dari situ Hiju pun datang dengan menawarkan bahwa dialah yang akan mengumumkan hari perburuan. Ibu Suri juga meminta tolong kepada Ian agar menjaga putranya yaitu Raja, dan tentu saat ini jika dia dihukum maka dia akan menyesali perbuatannya dan tidak akan membahayakan Ian lagi. Mendengar hal itu tentu saja Ian hanya bisa terdiam. 지켜야 할 걸 못 지키니까. Hiju langsung menodongkan senjatanya kepada Min dan dia mengetahui bahwa Min ini tuh akan berniat jahat ke depannya. Walaupun secara harfiah Hiju tidak benar-benar menembaknya. Tidak lama dari situ Hiju pun pulang. Di sini dia mengetahui bahwa Pangeran Ian tengah mabora dan saat itu Hiju pun segera menghampirinya. Ian mengatakan bahwa saat ini dia merasa gelisah gitu kan karena saat ini Ibu Suri sudah mengakui perbuatannya. Tetapi di sisi lain dia merasa kasihan terhadap Raja. Keesokan harinya, Pangeran Ian memanggil Min dan saat itu dia berterima kasih banyak karena nggak butuh waktu lama gitu kan. Si Min ini berhasil menangkap si pelaku pembangkaran. Tetapi di sisi lain, Min belum mengungkap siapakah orang yang meracuninya. Dan akhirnya saat ini, Min pun sudah mengatakan bahwa itu adalah perbuatan ayah Ibu Suri. Dan tentu saja setelah menyembunyikan semua itu, di sisi lain Ibu Suri juga sempat menasehati Pangeran Ian agar jangan percaya 100% kepada Min. Dan di sini akhirnya Ian pun bertanya kepada Min kenapa selama ini dia menyembunyikan sendiri. Dan Min dengan merengkesnya hanya mengatakan bahwa aku perlu berpikir gitu kan. Si ayah Ibu Suri itu harus diapakan. Tentu saja di sisi lain Ian merasa seperti dikhianati karena yang diracuni itu bukan orang biasa, melainkan dirinya sendiri. Dan seharusnya dari awal dia diberitahu gitu. 오빠도 Setelah mengetahui semuanya, Hiju hanya bisa menemani Pangeran Ian. Tidak lama dari situ guys, terlihat di sini para jaksa sudah berada di rumah ayah Ibu Suri. Di sisi lain Arem juga sudah berhasil ditangkap. 굳건하셔야. 전하께서 드셨사옵니다. Pangeran Ian pun menemui ayah Ibu Suri dengan mengatakan kenapa kamu melakukan hal gila gini gitu kan. Di sini tentu saja si ayah Ibu Suri tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan ini salah paham. Dan setelah Pangeran Ian mengatakan bahwa putrimu lah yang membongkar semua kedokmu, sang ayah pun hanya bisa terdiam. 당신을 유지하는 이유가 뭡니까? 투자한 만큼 부가가치가
Di rapat, Min sudah memberitahu kepada seluruh kabinet bahwa di sini kemungkinan jika si Pangeran Ian terpilih menjadi raja, maka monarki akan ditiadakan. Dan setelah rapat selesai, tentu saja banyak sekali pro kontra. Hiju merasa kecewa karena selama ini Min sudah mengetahui siapakah orang yang meracuninya, tetapi dia hanya diam saja. Dan di sini Min dengan pandainya langsung membalikkan pembicaraan dengan memanas-manaskan Hiju dengan mengatakan bahwa si Pangeran Ian ini tuh memiliki niat lain gitu jika dia menjadi raja, di mana dia akan mentiadakan sistem monarki. Dan tentu saja setelah mendengar hal itu, Hiju pun sempat mengatakan kepada Min apakah pada akhirnya mereka akan menjadi musuh. Dan tidak lama dari situ bisa kita lihat upacara penyambutan raja baru pun segera dimulai.